Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah untuk semua ayah yang ada di sini, termasuk Bapak Gembala kita yang terkasih Pak Albert, dan semua para calon ayah di sini, dan juga semua yang memiliki ayah yang sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ayah pada hari ini. Dan saya sungguh terberkati karena bisa hadir pada hari ini, karena saya sendiri seorang anak yang sangat menyayangi ayah saya, saudara. Makanya hari ini saya mau memberikan hadiah yang terbaik buat ayah-ayah di sini. Hadiahnya itu berupa firman Tuhan mengenai ayah. Ya, dan karena bulan ini adalah temanya mengenai doa, maka tadi kita berdoa kepada ayah kita, kepada Bapak kita di surga, karena itulah yang Dia ajarkan pada mulanya. Nah, saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, itu banyak sekali sebutan gelar maupun nama untuk Tuhan. Banyak sekali, saudara. Seperti kita sendiri juga punya gelar, punya nama ya. Contohnya nama depannya tuh Cisi. Nama belakang saya Nugraha. Itu artinya ayah saya berasal dari family name-nya Nugraha. Dan saya juga punya nama panggilan. Jadi orang-orang kadang-kadang manggil saya ibu kalau di sekolahan ya, karena anak saya ada 3, mereka manggil ibu ya. Kadang-kadang saya dipanggil kakak. Itu kalau ada yang nawarin barang, biar dibeli, biar terasa muda gitu, kakak gitu, dipanggilnya itu. Kalau sama pasien, saya dipanggilnya dokter, ya. Dan waktu saya masih kecil, saya di rumah tuh sama adik saya dipanggilnya kakak. Dan beberapa ada yang memanggil saya Miss, Mrs. gitu ya, bukan Mrs. makanan ya. Miss. Dan ada juga yang memanggil saya dengan istilah-istilah yang lain. Dulu waktu kecil tuh pipi saya cukup cabi, jadi dipanggilnya mana si Bapau gitu. Untungnya puji Tuhan sekarang Tuhan mampukan pipinya itu mengecil, saudara, dan saya dipercayakan untuk mengecilkan pipi-pipi yang lain juga. Puji Tuhan ya, memang gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Nah, di rumah saya dipanggil oleh anak-anak saya Mam. Ya, mam atau mami. Nah, setiap orang itu punya nama yang berbeda-beda, dan biasanya orang tua tuh kasih nama ke anak karena ingin anaknya itu karakternya bertumbuh sesuai dengan arti namanya, betul? Seperti nama Cisi itu kata mami saya itu berasal dari bahasa Sanskerta katanya, artinya pujangga. Ya, mami saya bilang saya tuh mau dijadikan seperti puitis ya, bukan puisitis, puitis. Dan kenyataan memang seperti itu. Saya seorang dokter, tapi saya juga seorang pelukis, saudara. Jadi hati-hati dengan nama saudara, karena nama memiliki arti. Nah, di Alkitab juga seperti itu, saudara. Jadi nama di Alkitab itu sangat berarti bagi Tuhan. Makanya ketika Abram dan Sarai belum memiliki anak ya, dan Tuhan menjanjikan mereka untuk menjadi bapak segala bangsa, dikasih nama yang berbeda, ditambahkan huruf H. Jadi Abraham, dan Sarai jadi Sarah. Dan H itu adalah nama Tuhan yang ada pada tahun ini 5785 ya. 5 itu adalah Hei, kita berada di tahun Pei. Hei itu adalah 5, itu artinya kasih karunia, dan itu ada di dalam nama Tuhan, YHWH. Dan ada 2, H itu tuh kita nggak bisa mengucapkan tanpa hembusan nafas, jadi harus ada Jadi nafas Tuhanlah yang memberikan Abram saat itu kehidupan, dan akhirnya mereka mempunyai anak. Jadi nama itu sangat berarti, saudara. Makanya kalau ada yang rasanya kok kehidupan saya belum sesuai, mungkin bisa dipertimbangkan, mungkin namanya diganti. Mungkin ada yang salah dengan nama saudara. Nah, saudara, ada yang tahu berapa gelar dan banyak nama Tuhan di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Apakah 20, 40, 50, 100? Ada 700, saudara.
segitu banyaknya. Kenapa banyak sekali saudara nama Tuhan? Karena sebuah nama itu menceritakan karakter mengenai seseorang. Dan segitu besarnya Tuhan kita, segitu agungnya Tuhan kita, segitu infinity-nya dia sehingga perlu lebih dari 700 gelar dan nama. Ya, misalnya yang beberapa yang saya sampaikan di sini yang sering kita lihat itu di Alkitab Tuhan disebut sebagai Elohim. Artinya apa? Allah pencipta. Kemudian El Shaddai itu artinya Allah yang maha kuasa. El Elyon itu artinya Tuhan yang maha tinggi. Adonai itu artinya Tuhan pemilik segalanya. El Roy itu Tuhan maha melihat. Jadi Tuhan tahu. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan masih banyak lagi saudara. Ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, banyak saudara. Dan keseluruhan dari nama-nama ini kita bisa melihat betapa begitu luasnya karakter Tuhan. Dan kita bisa yakin, beriman dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang besar. Namun dari semua nama-nama ini, tahukah saudara kalau Bapa itu adalah nama panggilan favorit dari Tuhan, ya. Makanya kenapa di Alkitab waktu saat murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, tolong ajarkan kami untuk berdoa." Dan sungguh menarik, mereka enggak minta diajar untuk berjalan di atas air, mereka enggak minta Yesus untuk mengajar mereka untuk misalnya mengubah air menjadi anggur, tidak. Tapi mereka minta untuk diajar bagaimana guru, ajar kami untuk berdoa. Karena rumah Tuhan itu adalah rumah doa, ya. Dan apa yang Yesus jawab? Yesus bilang, engkau harus memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Nah saudara, pada zaman itu mengatakan Tuhan adalah Bapa, itu adalah sesuatu hal yang gak mungkin dilakukan. Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sakral, sangat suci. Jadi namanya nggak boleh disebut secara sembarangan. Jadi tidak ada satupun dari orang Yahudi yang menyebut Tuhan sebagai Bapa. Tidak ada satupun. Rabi pertama Yahudi yang menyebut Tuhan sebagai Bapa secara langsung itu adalah Yesus. Nah selama Yesus ada di bumi menurut catatan yang ada di Alkitab, dia menyebut Tuhan sebagai Bapa. Itu kurang lebih 200 kali saudara. Di dalam Injil Yohanes aja dia menyebut Tuhan sebagai Bapa. Itu kurang lebih sekitar 156 kali. Ya, dan kata-kata pertama Yesus ketika dia usia 12 tahun saat dia datang ke bait Allah, dia berkata bahwa, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Dan kata-kata Yesus terakhir apa di kayu salib? "Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Jadi Tuhan ini selalu memanggil, Yesus ini selalu memanggil Tuhannya itu sebagai Bapa. Dan dia berkata dalam bahasa Aramik, ya, itu Abba saudara. Nah sekarang di Israel sendiri Abba itu adalah panggilan untuk sehari-hari untuk ayah. Sama seperti kita manggil papa, papi, dedi, ayah, yaitu sama. Kalau di sana tuh manggilnya Abba. Nah Yesus dulu memanggil bapaknya itu Abba. Jadi Abba itu Bapa artinya. Nah saudara, saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara dalam keadaan takut, putus asa, rasanya tidak ada harapan, gelar mana yang rasanya memberikan pengharapan buat saudara? Dan ketika kita merasa sendirian, kita merasa letih, kita merasa lemah, tidak berdaya, gelar mana yang rasanya memberikan kesegaran buat kita? Dan atau ketika kita merasakan terluka, kita kesakitan, gelar mana yang saudara pikir kita merasakan penghiburan dari sana? Dari semua gelar-gelar ini saya percaya bahwa gelar yang paling memenuhi semua itu adalah gelar Bapa. Nah panggilan inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka dan termasuk kita semua saudara dan saya untuk berdoa kepada Tuhan yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Ya, ada banyak sekali doa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Alkitab, di dalam Injil terutama, dan tidak ada satupun doa yang Tuhan bilang kamu harus berdoa seperti ini. Kita lihat di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di sini dikatakan Tuhan menjawab, karena itu berdoalah demikian. Apa kalimat pertama?
Bapa kami yang ada di surga. Dia meminta murid-muridnya untuk memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau saudara lihat, part yang pertama itu adalah untuk kepentingan Tuhan, betul? Itu untuk memuliakan Tuhan, untuk kehendaknya Tuhan. Jadi kalau berdoa, nomor satu itu adalah praise. Makanya istilah pray, itu P itu adalah praise. Jadi Tuhan terima kasih, engkau sungguh setia, engkau sungguh ajaib. Itu yang harus kita lakukan pertama kali. Jadi bukannya langsung menyampaikan kehendak kita, Tuhan saya minta tolong, saya ada kebutuhan 1, 2, 3. Enggak saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita panggil Bapa, kita agungkan dia, kita muliakan dia, kita berterima kasih sama dia. Kemudian baru di ayat 11 kita sampaikan kebutuhan kita. Dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi baru kebutuhan kita diuraikan dan Tuhan tahu bahwa kita dalam tubuh kita perlu makan, kita masih berdosa, kita perlu diampuni kesalahan kita, dan kita masih lemah di dalam daging sehingga bisa tergoda dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan karena dunia ini semakin gelap saudara, dan kita berada di kerajaan dunia yang gelap sedangkan Bapa kita ada di surga ya. Jadi Tuhan mengajar kita untuk mengatakan Abba, Bapa. Dan ini adalah sebuah sebutan yang hanya bisa terjadi antara seorang ayah dengan anaknya. Nah saudara, saya mau cerita sedikit. Anak saya ada 3 saudara, ya, laki dan perempuan. Ya, Tuhan kasih bonus yang terakhir anak perempuan. Nah kira-kira beberapa tahun yang lalu, saat itu mereka masih kecil-kecil ya, kita sekeluarga pergi berlibur ke Disney Sea ya, di Disney World itu di Orlando di Amerika. Dan karena saat itu masa-masa liburan sekolah, maka tempat itu sangat penuh, sangat sibuk. Jadi banyak sekali turis yang datang ke sana saudara. Nah suami saya dengan 2 putra kami yang ke-1 dan ke-2, mereka saat itu masih usia 8 tahun dan 7 tahun. Mereka tuh sukanya naik roller coaster. Jadi kita berpisah. Jadi 3 laki-laki itu, the 3 boys, itu goes to the roller coaster. Sedangkan saya sama anak saya yang paling kecil saat itu masih berusia 2 tahun, dia masih pakai stroller. Saya sama anak saya pergi ke tempat permainan toddler, tahu ya, merry-go-round, kayak gitulah yang enggak bikin adrenalinnya up and down ya. Dan kami berpisah di pintu masuk roller coaster. Nah, karena antriannya itu sangat panjang karena waktu itu masa liburan sekolah. Jadi 1,5 jam suami saya dan anak-anak saya yang laki-laki itu baru selesai, dan akhirnya kita bertemu di sebuah toko di dekat permainan itu, dekat roller coaster itu. Nah, saya melihat suami saya sama anak saya yang ke-1, PJ namanya. Mereka jalan menghampiri kami dan saya bilang, kok cuman berdua? Saya bilang, mana Peter? Anak saya yang kedua, mana Peter? Kok kamu cuma sama PJ? Mana Peter? Suami saya bilang, loh bukannya Peter sama kamu? Enggak sama saya dari tadi. Jadi ternyata saudara, Peter itu masih 7 tahun, jadi tingginya tidak memenuhi syarat untuk masuk permainan roller coaster itu. Jadi dia disuruh keluar. Nah suami saya pikir, saya masih di depan. Padahal saya udah jalan. Yang namanya perempuan, ibu-ibu, kalau dikasih kesempatan untuk shopping di Disneyland, itu pasti nggak nyampe 1 menit udah hilang dari pandangan saudara. Jadi saya udah nggak ada di sana, saya udah jalan, ternyata si Peter itu keluar. Jadi dia 1,5 jam itu nggak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi dia, suami saya pikir saya masih ada di depan. Akhirnya pas saya bilang, gak ada sama saya. Saya bilang, mata dia langsung, wah kemana Peter? Itu mata dia mau copot saudara. Kalau saya ngelihat matanya langsung, dan suara suami saya itu gede sekali seperti halilintar. Jadi saya dengar dia ngomong biasa aja kaget gitu. Apalagi dia teriak seperti itu, saya rasa itu seluruh Disney World kayaknya langsung gempa bumi itu kayaknya, mana Peter?
Saya bukan mata saya yang keluar, saudara, itu semua organ tubuh saya kayaknya udah jatuh ke bawah. Saya bilang, aduh ini kemana sih Peter? Dan sudah kita sadar bahwa sudah 1,5 jam dia nggak sama-sama kita. Akhirnya buru-buru suami saya jalan ya, lari ke tempat roller coaster karena pikiran kami berasa bahwa mungkin dia masih ada di sana. Saya lari juga, tapi suami saya lebih cepat ya larinya, dan kita di antara kerumunan orang itu penuh sekali, saudara. Benar-benar super ramai. Di antara ketinggian orang-orang dewasa dan remaja yang lagi mungal itu, kita jalan ke sana menuju ke arah roller coaster, dan di antara dari balik kerumunan itu kita ngelihat ada satu anak kecil di situ berdiri, itu Peter, dan dia lagi berdiri, dia mematung sendirian dan dia nangis, saudara. Kemudian suami saya dengan sigap dia menerobos kerumunan orang yang sangat banyak itu, segimana sulit itu enggak menghentikan dia. Dia bisa ngedengar suara Peter, anaknya, dari kejauhan, ya. Dan Peter begitu melihat ayahnya, dia langsung teriak, "Daddy, Daddy, Daddy." Dia ngelihat ayah dari jauh dan dia langsung Daddy, dan dia nangis, saudara. Kemudian akhirnya suami saya sampai di sana, dia jongkok, dia langsung rangkul Peter sekenceng-kencengnya, seolah-olah biar Peter bisa menumpahkan tangisnya, ya, menenangkan dia. Dan setelah dia tenang, dia pegang Peter, dia tatap mata Peter, dia bilang, "Gak usah takut, Daddy di sini, Daddy di sini, gak usah takut." Terus dia berdiri, dia pegang tangannya, dia tuntun, ya. Saya masih ketinggalan, saudara, di belakang karena saya harus bawa stroller. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Dia tuntun Peter menyeberangin karena saya masih di sebelah seberang. Terus dia gendong, dia angkat Peter. Terus kita peluk dia. Dan Peter saat itu sudah tidak menangis lagi, sudah lebih tenang. Saudara, itulah seorang daddy. Itu adalah kasih Bapak, saudara. Nah, saudara, kita sekarang sedang menghadapi begitu banyak ketakutan, ketidakpastian, entah itu ekonomi, perang di mana-mana, kekacauan. Kita menghadapi begitu banyak penderitaan, kesakitan. Kita merasa sendirian, kecewa. Hari-hari ini jauh lebih sulit dibandingin hari-hari kemarin, saudara. Dan mungkin saudara saat ini berpikir, saudara perlu pasangan yang baru. Saudara perlu rumah yang baru, saudara perlu kehidupan yang baru, saudara perlu pekerjaan yang baru, saudara perlu tubuh yang baru. Saudara dengarkan, yang saudara perlukan itu hanya satu, saudara. Saudara cuma perlu seorang ayah, seorang daddy, seorang bapak, itu yang saudara perlukan, saudara. Dan Tuhan bilang, "Panggil aku, maka aku akan memelukmu, aku akan menuntunmu, dan aku akan menggendongmu." Dan dia akan melakukannya untukmu, karena dia mengasihimu. Saudara lihat diri saudara sekarang, kalian adalah anak-anak raja di atas segala raja. Kalian mempunyai Bapak, Bapak kalian itu adalah Bapak pemilik alam semesta. Betapa bersyukurnya kita, saudara. Kita panggil dia Bapak, Abba, Bapak. Itulah Bapak kita, saudara. Saudara, gak ada Bapak yang gak mengasihi anaknya. Saudara gak perlu saudara cari dia, juga Bapak akan cari saudara. Dia akan menemukan engkau. Saya punya satu pertanyaan untuk saudara. Seperti apa hubungan saudara dengan Tuhan saat ini? Apakah hubungan saudara dengan Tuhan seperti Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Raja yang memerintah alam semesta, Tuhan yang jauh di atas sana? Atau sebagai seorang ayah, dia mau kita memanggil dia Daddy, Bapak, dan dia akan menuntun kita, saudara. Dia akan mencari kita, dia akan menuntun, dia akan menemukan kita dimanapun kita berada. Dan dia akan menggendong kita dan memberikan ketenangan kepada kita. Amin. Suatu ketika, saudara, ketika saya sedang praktek, saya sedang menangani seorang yang terkemuka, ya. Dan tiba-tiba ketika sedang sesi konsultasi, tiba-tiba pintu diketok, ya, dan gak usah dibuka sama saya,
pintu itu ketok basa-basi, saudara. Jadi pintunya terbuka tanpa ada yang memanggil silahkan, dia kebuka. Dan yang muncul adalah PJ, anak saya nomor 1. Dia buka, dia datang tanpa appointment. Dan dari pintu dia panggil saya, Mam. Dan pasien saya ngelihat siapa itu. Dia gak akan manggil saya, permisi ibu, permisi dok, permisi dokter yang terhormat, maaf saya ganggu waktunya, enggak. Itu menunjukkan hubungan yang sangat jauh. Dan saya kasih kedipan, saudara. Dia harusnya mengerti kedipan itu. Terus dia tutup pintunya. Gak lama, gak nyampe 1 menit. Dia nongol lagi. Mam, masih lama mam. Anak laki, saudara, dia deket banget sama saya. Tadi saya cerita sama Bu Intan. Ini anak yang Tuhan kasih untuk menjaga saya. Namanya tuh nama bapaknya, Paulus Ong Junior. Jadi PJ dipanggil. Memang nama itu berarti, saudara. Karena suami saya bilang, nanti kalau saya, karena saya dengan suami saya jaraknya cukup jauh, 11 tahun. Kalau saya gak ada PJ yang jagain mami. Benar, saudara, saya dijagain. Mami gak usah kerja, gitu, saudara. Jadi saya dicariin melulu. Dia nongol lagi, Mam, sudah mam. Dan akhirnya setelah saya selesai menangani pasien, saya menghampiri dia. Saudara, seorang orang tua, seorang bapak dengan anak itu pasti tidak ada batasan. Pasti akan selalu ada komunikasi dan pasti mau mendengar. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan mau mendengar saudara mencari Dia. Tuhan mau mendengar keluh kesah saudara. Kalau saudara bilang emang Tuhan dengar saudara. Makanya kenapa di Matius 7, kalau enggak akan ada ayat ini. Di Matius 7, kita baca ayat 7 ya, dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah kayak anak saya, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Tuhan mau kita mencari Dia, saudara. Dan sama seperti seorang ayah bersuka cita ketika anaknya menghampiri dia. Dan bercerita semua keluh kesahnya, semua kebahagiaannya. Demikian juga dengan Bapa kita di sorga, saudara. Bagaimana cara kita komunikasi dengan Bapa? Berdoa. Apa yang harus kita sampaikan? Tuhan gak mau basa-basi, saudara. Kita cuma panggil Dia Bapa. Kita sampaikan apapun yang kita alami sepanjang hari. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Setiap hari, saudara. Apakah itu hari baik, apakah itu hari yang buruk? Ketika saya dalam hari-hari baik saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Makasih Tuhan, saya senang banget hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan berkat-Mu yang berlimpah. Siapakah saya ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi saya. Saya terima kasih. Gak perlu sehari sekali cuma malam hari, enggak saudara. Kita bisa ngomong sama Bapak itu dimanapun. Di tempat tidur, di WC sekalipun. Tuhan tolong saya. Saya takut Tuhan karena saya takut ada yang ngagetin tiba-tiba gitu. Dulu waktu SMA saya selalu bilang gitu sama Tuhan. Tuhan temenin, Bapak temenin. Bapak temenin, saya takut. Kalau ke WC saya takut dulu ya saudara. Dan ketika juga saudara mengalami hari-hari buruk, saya juga begitu saudara. Ketika ada orang yang menyebalkan, kan manusia itu macam-macam ya. Ada saudara banyak, beberapa ada yang seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok ada ya orang kok kayak begitu ya. Nyebelin banget Tuhan. Itu orang rasanya kayak kok gak bisa mikirin orang lain. Cerita seperti itu saudara. Dan terkadang ya saudara, Tuhan menjawab dengan Roh Kudusnya. Kita malah jadi belas kasihan sama orang itu. Jadi udah dia nyakitin kita, tapi waktu pas kita ketemu dia, kok kasihan ya dia ya. Kasihan ya kok dia gak mengerti. Nah itu adalah Tuhan saudara. Itu adalah jawaban saudara. Kadang-kadang Tuhan jawabnya, ya memang menyebalkan, tapi saya menciptakan dia. Saya juga mengasihi dia, sama seperti saya mengasihi kamu. Jadi itu Tuhan kita saudara, Allah yang penuh kasih ya.
Dan seringkali kita ragu, Tuhan jawab apa enggak ya? Tuhan tahu apa enggak ya? Tuhan tahu saudara, dia Allah El Roy, dia maha melihat, maha mengetahui. Bahkan dikatakan di Matius 6 ayat 8, dibilang, ini disampaikan Yesus tepat ketika sebelum dia memberikan doa Bapa kami ya. Yesus berkata, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi belum kita ucapkan juga, Tuhan sudah tahu. Jadi artinya apa saudara? Doa itu bukan ucapan permintaan kita kepada Tuhan, bukan saudara. Doa itu adalah kita mengungkapkan isi hati kita kepada Dia dan membuka diri kita kepada kehendak Tuhan. Jadi kita berserah, karena kita menyembah Dia, kita berserah dengan kedaulatannya. Kita surrender dengan apapun jawabannya saudara. Karena seringkali kita memaksa, gak mau, saya maunya ini, tolong Tuhan jadikan dia jodoh saya Tuhan. Jangan sama orang lain Tuhan. Kalau seandainya jodohnya orang lain, ya biarlah orang lain itu adalah saya Tuhan. Ya gak bisa saudara. Karena Tuhan itu maha tahu, dia tahu kalau saudara sama dia pasti akan jadi ngaco. Dan Bapak yang saya tahu adalah Bapak yang mengetahui segalanya saudara. Dan dia Bapak yang sangat baik, Bapak yang tidak pernah akan meninggalkan. Tuhan janji sekali-sekalipun saya tidak akan meninggalkan engkau. Wow saudara, meskipun orang tuamu di bumi meninggalkanmu, Bapak di surga tidak pernah meninggalkan. Makanya Tuhan bilang di Matius 7 ayat 9-11, siapakah di antara kamu yang anaknya meminta roti akan memberinya batu? Atau kalau meminta ikan akan memberinya ular. Kalau kamu yang jahat saja tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak kita ada di mana saudara? Ada di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa saudara? Tuhan Bapa kita itu berada di surga. Dia memiliki semua sumber daya surga saudara. Makanya dikatakan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah warga kerajaan surga. Ada ayatnya saudara. Tidak tahukah kamu kalau kewarganegaraanmu adalah kerajaan surga? Ya, nah di zaman Romawi Yunani kuno dulu saudara, mereka itu menyembah Allah-Allah mereka itu berdasarkan wilayah. Jadi ada yang namanya dewa gunung, ada yang namanya dewa lembah, ada yang namanya dewa sungai, dewa danau, laut. Ya, jadi kalau dewa laut yang mereka menguasai laut, kalau dewa sungai mereka menguasai sungai. Tapi lihat apa yang dikatakan di Mazmur 115 ayat 3. Tetapi Allah kita di surga, Ia melakukan apapun yang dikehendakinya. Jadi artinya saudara dan saya berhadapan dengan Bapa yang dapat melakukan apa aja, yang memiliki semua kuasa, semua otoritas surga. Karena seringkali kita melimpahkan ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita kepada Bapa yang tidak terbatas saudara. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu besar saudara. Masalah saudara sebagai anaknya di bumi itu sangat kecil. Sedangkan Tuhan kita itu sangat besar saudara. Dan kemudian Yesus berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa saudara? Ini artinya pertama kita berdoa agar kerajaan Tuhan, kerajaan surga segera datang. Dan saat itu semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Raja dari seluruh raja, dari alam semesta. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Makanya Tuhan bilang ketika kita masih di bumi ini, kita harus memprioritaskan apa? Kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu, karena Tuhan tahu kok kebutuhan kita akan ditambahkan kepadamu saudara. Gak usah khawatir, karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, anaknya dikorbankan untuk kita. Kenapa saudara? Karena untuk menebus dosa kita, sehingga kita masih beroleh hak waris kita sebagai anak saudara. Segitu besarnya kasih Allah. Allah sudah memberikan begitu besar kasih karunia kepada kita. Artinya apa?
sejak itu kita diangkat menjadi anaknya, saudara. Dan kita memiliki hak yang sama, saudara, seperti anak sulungnya. Kita bisa mengakses itu otoritas. Kita itu ada sebagai anaknya, saudara. Dan tidak perlu nunggu kita sampai datang ke surga nanti, saudara. Yesus bilang apa? Datanglah kerajaanmu di surga, di bumi seperti di surga. Jadi saudara akan mengalami semua yang Tuhan janjikan, saudara. Ya, dan dikatakan apapun itu, semua itu arti semua saudara perlukan. Gak usah khawatir, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Ya, makanya di doa Bapa Kami berikutnya adalah berikanlah kami semua kebutuhan kita, karena Tuhan akan mencukupkan, saudara. Apa saja yang Tuhan akan cukupkan? Kebutuhan untuk hidup sehari-hari, kebutuhan untuk diampuni dari dosa-dosa kita, kebutuhan untuk diberikan kekuatan untuk mengatasi segala kesulitan dan pencobaan. Karena Tuhan tahu kita ini debu, hanya debu, kita ini tidak sempurna. Dia mengerti kelemahan kita dan Dia gak akan menghukum kita, saudara. Ketika kita terhilang, ketika kita tersesat, ketika kita tidak mengikuti Dia, kita tersesat di jalan kita sendiri, Dia tidak akan memarahi kita dan menghukum kita dan membuang kita, enggak, saudara. Kita cuma perlu panggil namanya, Bapak, Abah, Dedi. Dan Dia akan dengar, saudara. Ketuk, minta. Kalau enggak minta gimana Dia bisa menjangkau kita? Dan saudara, tangannya yang penuh kasih itu akan menuntun kita ke jalan yang benar dan Dia akan membawa kita ke rumahnya. Amin. Karena kenapa, saudara? Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang sangat setia. Dikatakan di Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia Bapa yang setia, saudara. Burung pipit saja dipelihara, bunga bakung di ladang aja yang besoknya mati, Dia perindah, apalagi kita anaknya, saudara. Dan janjinya di Ibrani 13 ayat 5 ini, biarlah ini menjadi rema buat kita, tertanam di dalam hati kita, saudara. Dan saudara tahu waktu pas Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi, tapi aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan membiarkanmu sebagai yatim piatu. Bapakku akan mengirim kamu penolong, yaitu berupa Roh Kudus, dan Dia akan berada di dalammu, bersamamu dan di atasmu. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, seorang bapak ketika meninggalkan anaknya, gak akan meninggalkan anaknya itu tanpa bantuan, saudara. Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong. Karena Bapa kita tahu, kita gak akan sanggup berada di dalam dunia. Dunia ini di bawah kuasa iblis, saudara. Di bawah kuasa kegelapan, dan semakin hari semakin gelap, saudara. Mungkin saudara merasakan semakin hari-hari semakin rasanya penuh dengan ketidakjelasan. Orang-orang semakin tidak ada kasih. Mungkin kalau saudara lihat di YouTube, ya, berita-berita yang terkini, saudara akan mungkin nyengir, kok ada ya orang seperti itu? Apa sih itu, kok bisa emosi jiwa seperti itu? Banyak ya seperti itu, saudara. Dan saudara juga melihat ketidakjelasan dari ekonomi, ketidakjelasan politik. Mungkin saudara berharap pada satu orang manusia, satu orang pemimpin, tapi ketika saudara melihat, kok sama? Gak ada satupun yang bisa menolong kita selain tangan Bapa, saudara. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu gak usah takut, saya kasih penolong. Dibilang di 2 Korintus 1 ayat 22, dikatakan, Tuhan memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, jaminan kata Yunaninya itu adalah arabon. Itu artinya kalau zaman dahulu ya, itu angsuran pertama, uang muka atau deposit. Jadi dulu kalau orang Romawi mau membeli barang di pasar dan harga barang itu sangat mahal karena barang ini sangat bernilai, orang itu akan meninggalkan arabon sebagai jaminan. Kemudian nanti orang itu akan pergi
Ya, nanti ketika sudah saatnya dia mengambil barangnya, dia akan kembali dan dia akan membayar lunas dan dia ambil barangnya. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita sekarang itu adalah jaminan yang Tuhan taruh di kita. Ini melambangkan bahwa kita orang-orang percaya seharusnya merasa aman akan janji Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya. Dia Allah yang setia, saudara. Wow, saudara, bayangkan tidak ada di agama lain yang seperti ini, saudara. Saudara sudah memperoleh keselamatan itu, saudara. Tinggal saudara mengaksesnya. Setiap hari terus-menerus berkomunikasi dengannya. Saudara tahu ketika Yesus bangkit dari kubur, ya di Yohanes 20 ayat 7, di sini memberitahu kita bahwa kain penutup yang ditaruh di wajah Yesus itu dilipat rapi, ditaruh di pinggir batu itu, ya. Jadi enggak dibuang begitu aja seperti kain kafan yang menutupi tubuh Yesus, saudara. Ya, dikatakan kain peluh itu terlipat, tergulung, itu terlipat, saudara. Nah, apa artinya? Penting enggak ini? Penting, saudara. Jadi ternyata tradisi orang-orang Yahudi saat itu dan semua laki-laki Yahudi ini mengerti mengenai hal ini. Jadi kalau seorang Yahudi makan, ya, maka si pelayan itu akan berdiri jauh-jauh dari tuannya, ya, tidak terlihat, dan dia intip. Kalau tuannya itu berdiri, kemudian dia angkat serbetnya, serbet yang sama, itu kata yang sama yang dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 7, ya, ketika dia menyeka mukanya, ya, tuan itu mengambil serbet, dia nyeka mukanya, terus dia lempar serbet itu ke atas meja. Maka pelayan ini tahu bahwa tuannya ini sudah selesai. Tapi ketika si tuannya itu bangkit dari meja, terus dia lipat serbetnya, terus dia letakkan di samping piringnya, pelayan itu tidak akan berani menyentuh meja itu, saudara. Karena serbet yang dilipat itu artinya belum selesai. Saya akan kembali. Yesus akan datang kembali. Amin, saudara. Yesus akan menjemput saudara dan saya sebagai anak-anaknya yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Dia akan membawa kita pulang, dia akan menuntun kita, dia akan membawa kita ke rumah Bapa dengan tubuh kemuliaan. Siapa di sini yang mau mendapatkan tubuh kemuliaan? Setia dengan Tuhan, saudara. Amin. Harus benci dosa. Bukan karena takut, tapi karena saudara mengasihi Bapa. Kalau bapak saudara bilang jangan lakukan itu, anak yang mengasihi orang tuanya akan mengikuti itu, saudara. Dan saudara bayangkan itu akan terjadi reuni besar-besaran mungkin dengan ayah yang sudah meninggal, mungkin dengan ibu orang tua saudara yang sudah tidak ada. Dan dikatakan di sana di Wahyu 21 ayat 4, di sana Yesus berjanji, aku akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin, saudara. Saudara percaya kalau kita ini hidup di bumi ini, itu hanya sementara, saudara. Saudara harus memikirkan sesuatu yang eternal. Karena siapapun itu, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang gelarnya banyak, saudara kalau datang ke rumah duka, mereka enggak akan membawa apa-apa, saudara. Yang harus saudara prioritaskan itu sekarang adalah apa? Kerajaan Allah. Saudara harus menjadi terangnya. Saudara harus menjadi garam dan terang sebagai anak-anaknya. Biar dunia melihat bahwa, oh berbeda ya, kok beda ya. Karena kita itu beda dengan dunia, saudara. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saudara, karena saya merasa bahwa terkadang ketika kita berdoa, kadang-kadang kita merasa kok doa kita kok enggak dijawab. Dan kadang-kadang kita merasa dijawab, tapi kok enggak sesuai sama apa yang kita mau. Dan saya yakin dan percaya kita semua bergumul dengan hal ini, saudara. Saya ingin menceritakan mengenai almarhum papi saya, ya, saya sangat dekat dengan dia. Saya sangat mengasihi dia sedari kecil. Saya selalu maunya membahagiakan papi karena menurut saya papi sudah terlalu lama, terlalu panjang berjuangnya. Mulai dari
dia menjadi penjual kue di Pasar Senen. Dia mau menjadi supir taksi. Dia jualan nasi Padang, yang penting halal, apapun dia lakukan untuk membiayai, menghidupi keluarganya. Saya ingat suatu ketika keringatnya sangat-sangat banyak berpeluh, bajunya basah, dia naik motor butut, kiri kanannya sayur saudara, karena harus masak subuh-subuh. Saya ketika mengingat itu, saya terus terang, wow, seorang bapak itu akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Saya kalau ada dia di sini, saya pasti akan seperti anak perempuan tadi, saudara. I cannot say anything. Itu pasti saya akan nangis. Nah akhirnya saudara, ketika saya dewasa, saya bisa membalas. Saya bisa membahagiakannya. Apapun itu saya berikan buat dia. Saya berikan buat papi dan mami saya. Karena kalau saudara tahu, papi saya itu orang yang sangat baik. Gak pernah marah saudara. Dia pelukis, dia sangat humble, dia gak pernah berubah. Meskipun kehidupannya belakangan berubah, Tuhan berikan kelimpahan demi kelimpahan, dia tidak pernah berubah. Saya yakin karena bapaknya itu Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah kan? Bapak saya juga tidak pernah berubah saudara. Ya, dan tidak ada satupun alasan untuk tidak suka dengan papi saya, karena karakter itu karakter yang sangat menyenangkan. Semua orang, terutama yang orang kecil itu sangat menyayangi dia saudara. Nah belum cukup rasanya saya membahagiakan dia. Tahun 2019 waktu itu bulan Mei, papi divonis kena kanker paru stadium 4 dan harapan hidupnya hanya 4 bulan. Bagi saya saudara yang sangat mengasihi dia, itu dunia rasanya hancur. Kayaknya kok begitu Tuhan. Dan waktu itu saya baru saja melahirkan anak saya yang ketiga ya, bulan Mei 2019. Jadi seperti kesambar petir gitu. Kemudian bulan Julinya saya tahu papi akan ulang tahun tanggal 3 Juli 2019 dan saya tahu bahwa itu akan menjadi ulang tahunnya yang terakhir. Saya mau kasih yang terbaik, saya mau bikin kejutan, saya bikin pesta ya di rumah saya ajak dia dan tiba-tiba teman-temannya sudah ada di sana, yaitu teman-teman dia dulu, teman-temannya di Pasar Senen. Jadi orang-orang yang sangat-sangat sederhana saudara. Dan saat itu saya nggak meninggalkan dia, saya duduk di samping dia, saya nyanyi sama dia. Lagu-lagu, dia suka lagu Teresa Teng saudara, dia cek banget gitu ya. Saya sih nggak bisa, dia bisa baca tanpa terjemahan. Saya bisanya cuman satu bahasa saudara. Dan plus-plus yang lain, dia bisa ya bahasa Mandarin. Dan kita juga nyanyi lagu kemesraan ini. Saya duduk deket dia, saat itu anak saya yang ketiga masih usia 2 minggu. Dan saya lagi nyusuin ya. Dan saya nggak pernah mau meninggalkan dia satu hari pun. Saya nggak mau menyia-nyiakan 120 hari terakhir saya bersama ayah saya. Saya diam di rumah papi. Setiap hari saya temenin dia makan. Saya ngobrol sama dia. Saya kasih obatnya dia. Saya pijitin dia. Saya temenin dia nonton. Saya temenin dia nyanyi. Masih awal-awal masih bisa nyanyi saudara. Saya videoin semuanya. Makanya waktu kemarin waktu Pak Albert bilang, Dok, temanya tentang ayah. Dan ketika saya siapkan ini, wow, itu karakter ayah, karakter bapak, itu sangat-sangat nyata, saudara. Saya tidak tinggalkan satu hari pun, saya gunting kukunya, saya urus dia. Bahkan sampai ketika papi sudah tidak bisa apa-apa sekalipun, saya dorong kursi rodanya, saudara. Dan setiap hari saya selalu ngobrol firman Tuhan dengan papi. Dan ada satu lagu yang menjadi favoritnya dia, yaitu lagu, saudara tahu, itu adalah Doa Bapa Kami. Lagu itu saudara, itu menjadi kekuatan buat papi. Bahkan dia minta rekamannya, minta sih papi mau dengerin di HP papi. Itu bukan lagu yang umum saudara. Dan
waktu bergulir keadaan semakin memburuk, ya papi dirawat. Saat itu saya ingat mata papi terpejam, nafasnya semakin sesak, dan saya tahu waktunya nggak lama lagi. Saya duduk di tempat tidurnya dia, saya peluk dia, saya pegang tangannya, saya bilang sama papi, papi, saya sungguh bersyukur menjadi anaknya papi. Kami ngobrol tentang kasih Kristus, kami sekeluarga besar berdoa, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kehidupan papi. Dan lagi-lagi saya setel lagu Bapa Kami ini, saudara. Jadi lagu ini bagaikan lagu kami berdua. Sampai akhirnya papi gagal nafas, harus masuk ICU, harus pakai ventilator. Saya pegang tangannya, saya peluk dia. Saya bilang, papi, kalau Tuhan Yesus nanti datang, papi sambut ya. Dan papi mengangguk. Dia udah gak bisa bicara. Dan gak lama kemudian, 4 jam kemudian, papi dipanggil pulang oleh Tuhan. Sepanjang hari-hari yang berat itu, saudara, doa lagu ini yang memberikan kita kekuatan, saudara. Puji Tuhan, saudara, luar biasa Tuhan kita. Saudara, saudara percaya kalau rencana Tuhan itu jauh terlebih besar dibandingkan dengan rencana kita. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat, saudara. Namun ketika kita lihat dari kacamatanya Tuhan, kita baru mengerti, saudara. Saat itu saya kecewa dengan Tuhan. Saya marah, saudara. Saya bilang, apa salahnya papi? Apa salahnya saya? Kenapa Tuhan engkau panggil mami tahun 2015? Sekarang engkau panggil papi pulang. Papi orangnya sangat baik. Saya mau membahagiakan dia. Kenapa Tuhan? Saya gak ngerti, saudara. Saya gak ngerti kenapa doa saya gak dijawab. Kenapa Tuhan gak sembuhkan papi seperti Tuhan sembuhkan Lazarus. Saya gak tahu, saudara. Sampai akhirnya 3 tahun yang lalu, saudara, Tuhan hampiri saya. Tuhan peluk saya di dalam sebuah ibadah. Tuhan pegang tangan saya dan dia bilang, aku di sini. Aku di sini. Aku Dedi. Aku Bapak surgawi. Kamu gak sendirian. Kamu gak yatim piatu. Ada aku, Bapakmu. Saya nangis, saudara. Saya bilang, Bapak, ampun, saya juga mengasihimu. Saat itu saya merasakan pelukan yang begitu erat dari seorang Bapak yang mengasihi saya, saudara. Saya panggil Tuhan, Bapak, Bapak, ampuni saya. Selama ini saya fokus dengan orang tua dunia saya. Saya mau menyenangkan papi dan mami. Saya melupakan Bapak. Saya ingin menyenangkan dia, saudara. Dan saya tahu bahwa Bapak surgawi itu inginnya memenangkan jiwa. Saya tahu bahwa tujuan Bapak itu bukan untuk kenyamanan saya, namun untuk kerajaan Allah yang akan memerintah selamanya. Dan saya dengan iman saya tahu bahwa papi dan mami saya saat ini baik-baik saja bersama Bapak di surga. Dan suatu ketika saya akan bertemu lagi dengan mereka. Saudara, banyak hal yang saya gak mengerti, namun saya berserah dengan kedaulatan Bapa. Dan saya tahu bahwa dia panggil saya, karena saya juga mengasihi dia. Saya taat, saudara. Mungkinkah Bapak memanggil saya untuk memenangkan banyak jiwa? Saya gak tahu, saudara. Tapi itu yang saya rasakan, ungkapan kasih saya kepada Bapak sebagai anak. Makanya saya ada di sini, saudara, di hadapan saudara, untuk membagikan benar-benar kehidupan nyata saya. Karena rencana Tuhan itu terlebih besar dibandingin rencana saya. Pikirannya jauh melampaui pikiran saya. Seperti langit mengatasi bumi, demikian pikiran dia dibandingkan dengan pikiran saya. Segimana dalamnya lautan mengatasi bumi, segitu tidak terjangkaunya apa yang dia rancangkan buat saya. Saudara, saya gak akan ada di sini kalau bukan karena dia. Bapak yang mengajari saya. Dan dia selalu ada buat saya. Sampai hari ini, saudara.
Dan saya mau sampaikan sama saudara semua hari ini, bahwa Bapa itu selalu ada buat saudara. Dia mengasihi saudara, dan kasihnya itu tidak terbatas, saudara. Mari kita bangkit berdiri.